Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman afiliator dimanapun berada. Nah, kali ini saya mau sharing tentang basic-basic dulu ya. Jadi ini adalah satu pelajaran penting yang kadang sepele, tapi kalau kita nggak mengimplementasikan atau menerapkan ini, mungkin nanti juga bisa berdampak pada kehidupan kita, termasuk juga penghidupan kita, teman-teman. Nah, maka di sini ada beberapa hal yang pengen saya bahas, terutama kaitannya dengan proses kita dalam memperbaiki kehidupan gitu ya. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena kebanyakan di seminar-seminar atau di berbagai workshop pelatihan, termasuk juga pembimbingan, kebanyakan yang dibahas adalah ilmu dan amal. Seringkali begitu. Padahal sebenarnya sebelum ngomongin lebih banyak tentang ilmu dan juga amal, ada dua poin yang kadang itu ini kalau terlewat ini fatal gitu ya, yaitu poin adab sama iman, yang mana ini jarang banget diajarkan, disampaikan gitu ya di acara-acara formal termasuk seminar, workshop dan sebagainya. Nah, kali ini sebagai mungkin ini adalah basic kami gitu ya, untuk mudah-mudahan ini bisa diambil insight-nya juga ke teman-teman. Nah, maka di sini kami ingin sampaikan poin terkait adab dan juga iman gitu ya. Yang nanti juga pasti akan kita lanjutkan ke bab ilmu maupun juga amal. Oke, kita masuk ke adab, teman-teman. Ternyata kadang ini disepelekan, padahal banyak loh kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang terjadi. Seseorang itu kadang jatuh atau tersandung itu oleh sesuatu hal yang kecil. Itu apa? Masalah adab, ya kan? Misalkan pejabat yang kemudian korupsi dan sebagainya, itu kan ngomongin tentang bab adab gitu ya, bagaimana dia memperlakukan atau menggunakan jabatannya sesuai amanah atau tidak kan gitu kan. Atau seorang public figure yang kemudian karena satu kasus gitu ya, satu hal yang sepele saja, misalkan eh, dia mungkin salah ngomong, salah ucap dan sebagainya, akhirnya karirnya jatuh. Masih ingat dulu ada gubernur DKI Jakarta yang hanya karena ngomong satu surat gitu ya, kemudian ya jatuhlah karirnya gitu lah. Itu kan banyak ya fenomena-fenomena yang kadang kita itu gampang sekali diuji gitu ya, dibolak-balikan gitu ya. Yang dulunya di atas kemudian jatuh ke bawah hanya karena masalah kecil. Nah, maka perlu bagi kita untuk mempelajari bab adab ini, teman-teman. Atau istilahnya kita hanya mengingatkan ke teman-teman, perlunya untuk juga mempertimbangkan aspek ini dalam proses belajarnya, baik itu di rumah maupun di seminar maupun dimanapun. Termasuk juga ketika teman-teman bergabung menjadi seorang afiliator, pasti ada adab-adab yang teman-teman perlu pahami gitu ya, kaitannya dengan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kan gitu ya. Karena gini, ketika prosesnya saja teman-teman itu melanggar istilah kaidah-kaidah etika adab, pasti nanti hasilnya juga nggak akan maksimal gitu ya. Nah, maka perlu untuk mempelajari bab adab ini. Bahkan dalam salah satu ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, kebetulan ada audiens gitu ya, yang tanya tentang kenapa belajar adab itu lebih lama dibandingkan belajar ilmu. Ternyata ada pendasarannya, bahwa memang ngomongin adab itu sangat dimensinya itu sangat luas gitu ya. Dimensinya sangat banyak, dan itu kalau dipelajari nggak akan habis. Dalam tanda kutip nggak akan nggak akan cepat kita itu untuk menyelesaikannya. Bahkan butuh beberapa tahun gitu ya. Ada yang bilang 20 tahun, ada yang ngomong 10 tahun, macam-macam. Tergantung dari bagaimana kita serius atau tidak mempelajari bab adab ini. Ya sekarang kita coba lihat, adab makan ada sendiri, adab bertamu ke rumah apa teman juga ada sendiri, adab masuk ke kamar mandi juga ada sendiri, adab ketika di masjid ada sendiri gitu ya, adab ketika melakukan komunikasi dengan customer juga ada, adab dalam berbisnis, semuanya ada adabnya. Nah, bayangkan kalau kita mempelajari keseluruhan dari bab adab tadi, wah pasti lama gitu ya. Nah, maka ayo kita mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita belajar bab adab ini, teman-teman. Nah, tapi dari sekian banyak bab adab tadi, kalau saya kelompokkan kurang lebih ada 4, ya kan? Adab yang berkaitan dengan aktivitas melakukan, misalkan adab eh, apa namanya, eh, mungkin adab ketika mengunjungi teman, gitu ya. Adab ketika menyampaikan sebuah pesan, gitu ya. Adab ketika kita itu
mungkin memasuki masjid kan gitu. Nah, itu kan ada aktivitas melakukannya gitu ya. Lalu ada adab kepada ke gitu ya. Ke di sini adalah misalkan adab kepada orang tua, adab kepada customer, adab kepada sesama muslim gitu ya, atau adab kepada guru, adab kepada atasan. Nah, itu kan semua ada etikanya juga gitu kan. Termasuk di tempat manapun itu juga ada etikanya. Ketika kita berinteraksi dengan orang di WA, ketika kita berinteraksi dengan orang di sosial media, itu juga ada adabnya gitu ya. Jangan sampai ketika kita melakukan itu melanggar adab yang istilahnya etika yang sudah dipahami bersama gitu ya. Sampai ya nanti. Terus ada juga adab berbuat. Berbuat di sini adalah eh, lebih ke aktivitas kita ya dalam hal melakukan tindakan gitu ya. Nah, misalkan adab ketika eh, berbuat curang itu kan pasti bukan ada berbuat curang ya, tapi resiko ketika kita berbuat curang itu kan masih ada istilahnya ada hukumannya ya, atau ada implikasinya gitu ya. Nah, maka perlu kita memperhatikan bab adab ini. Nah, PR-nya adalah sekarang, apakah kita itu dalam menjalankan peran-peran yang kita eksekusi sekarang gitu ya, baik termasuk menjadi seorang afiliator atau teman-teman kemudian beraktivitas di masing-masing eh, karirnya itu sudah sesuai atau sudah menceklis berbagai adab yang harusnya dilakukan gitu ya. Intinya gini, apakah sudah melakukan checklist terhadap adab-adab tersebut dan juga sudah praktek? Jangan-jangan kalau itu belum, maka ya wajar kalau kita ada problem dalam hal eksekusinya gitu ya, atau dalam hal meraih resultnya, hasilnya itu, karena ada bab ini yang terlewati gitu kan. Misalkan ada berkomunikasi dengan customer gitu ya, ternyata kita nggak memperhatikan bab adab ini gitu ya. Ya wajar kalau customernya nggak nyaman ya kan, wajar kalau customernya nggak trust ke kita gitu ya, wajar kalau customernya itu nggak istilahnya gampang untuk percaya dengan kita. Nah, karena bab adabnya saja belum clear gitu ya. Ketika berinteraksi dengan orang baru itu pasti ada adabnya. Nggak mungkin kan kita langsung apa namanya hard selling terus-terusan, kita spamming terus-terusan. Pasti ada jedanya, ada ritme pengaturannya. Nah, itu kalau nggak dipraktekkan, nggak dipelajari bab adab itu juga luar biasa. Ya kan, pengaruhnya terhadap karir kita atau terhadap pekerjaan apapun yang kita geluti sekarang. Anda sebagai seorang CS, kemudian ketika ada customer marah-marah, Anda tidak paham adab bagaimana menghadapi orang marah. Itu kan pasti juga akan menghambat proses Anda dalam menghandle customer yang sedang marah atau komplain kan gitu kan. Nah, maka perlunya kita mempelajari bab adab ini adalah sebenarnya untuk fondasi teman-teman. Dalam karir apapun saya kira bab adab ini penting gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang tidak banyak dibahas dalam pelatihan itu adalah bab iman. Kenapa? Karena kita sebagai umat beragama, apalagi muslim gitu, pasti gak pingin kan kalau aktivitas yang kita lakukan itu bernilai sia-sia gitu ya. Maksudnya sia-sia di sini adalah ya oke lah, sekarang kita memang bukan ulama gitu ya, tokoh agama yang setiap harinya berkecimpung dalam bidang agama. Tapi Allah menyampaikan bahwa siapapun gitu ya yang melibatkan aktivitasnya adalah orientasi ibadah, maka itu juga dihitung pahala. Nah, sangat-sangat sangat disayangkan gitu ya kalau aktivitas kita yang berkaitan dengan apa namanya eh, penghidupan ini ya kan, mungkin bekerja, mencari nafkah, mendapatkan penghasilan tambahan, ini tidak dikaitkan dengan orientasi keimanan gitu ya. Sangat-sangat disayangkan karena waktu kita besar di situ. Hampir 8 jam kita kerja di perusahaan. Lalu kalau kita pengen nambah ceperan-ceperan gitu ya, menambah pemasukan, mungkin kita akan melakukan apa freelance dan sebagainya. Sangat sayang kalau kita hanya hanya melakukan kerja kerja gitu ya tanpa diorientasikan pada ketauhidan atau keimanan tadi gitu ya. Nah, di sini makanya saya ingin mengingatkan ke teman-teman atau ya sama-sama saling mengingatkan lah ya. Bab iman itu sebenarnya ngomonginnya adalah yakin. Kenapa saya menyebutnya yakin tidak hanya sekedar percaya? Karena percaya dengan yakin itu ada perbedaannya teman-teman. Orang percaya gitu ya, itu hanya sebatas mungkin ilustrasinya kayak gini ya. Ilustrasinya ya. Misalkan gini, saya punya eh, keahlian nih misalkan. Saya tunjukkan ke teman-teman, saya bisa loh memanah eh, area tertentu yang itu tepat gitu ya. Misalkan ada lingkaran yang ada titik-titiknya itu ya, yang semakin ke tengah semakin mengecil.
Nah, ternyata dalam sekian percobaan, 5 kali percobaan, saya berhasil memanah tepat di titik yang tengah gitu ya, yang skornya paling tinggi ya. Gitu ya. Nah, suatu ketika kemudian di percobaan ke-6, nah saya mengganti sasaran saya itu bukan papan lingkaran tadi gitu ya, yang ada titik-titiknya tadi. Melainkan saya ganti sasarannya adalah salah satu di antara teman-teman itu berdiri di sana, kemudian di atas kepalanya dikasih apel, buah apel gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika saya memanah, teman-teman lari atau berada di situ? Nah, kalau teman-teman lari berarti nggak yakin. Nah, level yakin itu adalah sampai seperti itu, teman. Sampai dia itu merasa bahwa dia itu nggak akan merasa dirugikan. Dia tuh nggak akan merasa menyesal berada di situ. Gitu. Karena ya tahu bahwa saya bisa memanah, misalkan. Atau saya punya kemampuan itu. Nah, termasuk juga yakin terhadap Allah. Gitu ya. Orang yang level keimanannya itu levelnya adalah benar-benar beriman, maka dia sudah yakin 100% terhadap eh, apa namanya sifat-sifat Allah, maha pengasih penyayangnya Allah, maha kuasanya Allah, maha memberikan petunjuk, maha memberikan hidayah, maha apa pemurah dan sebagainya. Artinya tidak hanya satu bagian saja yang dia yakini, misalkan bab wujud. Artinya dia hanya percaya bahwa Allah itu ada, selesai. Enggak, dia levelnya adalah yakin keseluruhan gitu ya. Termasuk terhadap ketetapan Allah terhadap dinamika hidup manusia. Dia yakin bahwa Allah itu bisa terlibat dalam kehidupan manusia. Dalam tanda kutip di sini adalah Allah bisa memberikan pertolongan. Allah bisa memberikan kemudahan, petunjuk, hidayah, keberkahan. Itu bisa saja gitu. Nah, bayangnya kita yakin nggak? Gitu ya. Kadang kan kita nggak yakin. Kita gampangnya itu adalah seringnya suuzon gitu ya. Suuzon bahwa wah jangan-jangan ini adalah wah saya diuji nih musibah nih. Ya memang musibah, tapi kalau musibah itu dimaknai dengan rasa pengambilan hikmah yang luar biasa tinggi, insya Allah musibah itu akan menghasilkan sebuah keberkahan kalau kita bisa memaknainya. Gitu. Nah contoh misalkan ini ada film di Thailand. จะไปไหนก็ไปไม่มีที่นอนไง Jadi ada sebuah oke, ยี่แบบพ่อง yang เหรอ kita rasa dan โอ้โห dia itu berusaha untuk mengusir terus cara untuk menyerang memukul dan เหม็นอะไรจังวะอุ้ยมึงเยี่ยวหน้าร้านกูเหรอไอ้เป็น nah ini menendang gitu ya, ออกไป memaki-maki, memarahi gitu ya. มันไปทำอะไรให้ปลานักหนา Sampai pada titik di mana orang gila itu bukan orang gila ya, tapi orang yang gelandangan tadi itu sudah tidak ada di tubuhnya. Di saat itulah si bapak ini mulai merasa kehilangan, mulai ada yang berbeda dibalik sikapnya sebelumnya gitu. มองหาไอ้เหม็นละสิ Sampai di titik โอ้ย มันไม่อยู่แล้ว baru dia aktifkan. Disitulah dia mulai melihat rekaman CCTV selama apa yang sebenarnya terjadi dan
diputar ya video rekaman CCTV. Ada nggak orang yang selamat, orang yang selama ini menghindari itu selalu menghindari karyawannya sekali yang kadang kita itu bisa jadi diperjalankan sama ujian-ujian yang hari ini kita rasakan itu sebenarnya ada hikmah di baliknya. Jangan-jangan kehidupan yang hari ini kita benci, kehidupan yang hari ini bagi kita mungkin sangat-sangat tidak mengenakkan sekali dalam kehidupan kita. Harus belajar, harus selalu beribadah, harus selalu kemudian bersusah payah. Bisa jadi di balik itu ada rahasia yang luar biasa yang diberikan Allah di kemudian hari. Maka PR kita adalah yuk kita ridho, ya kan? Jangan ada istilahnya merasa dirugikan, merasa ada orang yang mungkin lebih lebih beruntung dari kita. Bisa jadi hari ini kita di perjalanan ini itu ada rahasia yang besar gitu kan. Bahkan apa yang kita benci hari ini belum tentu itu adalah membawa mudarat, membawa bencana di kemudian hari. Bisa jadi itu membawa keberkahan, teman, membawa sebuah rahasia yang kita nggak pernah menyangka sebelumnya, ya kan? Nah maka ayo kita ridho dengan apa yang sudah kita jalani sampai detik ini. Tidak perlu kita merasa terlambat, karena tidak ada kata terlambat, teman-teman. Kita masih bisa terus berbenah, kita masih bisa terus evaluasi diri, kita masih terus bisa bertumbuh, saling menumbuhkan dan meraih kesuksesan bareng-bareng, ya kan? Nah, maka bab iman ini ngomongin bagaimana kita yakin, levelnya bukan hanya sekedar percaya gitu ya. Yakin tentang kuasa Allah, yakin tinggi-tingginya bahwa Allah itu sangat maha pengasih, maha pemurah, maha segala-galanya lah. Maka kalau siapapun yang mendekatkan diri pada Allah, niscaya Allah akan bantu kok. Niscaya Allah akan berikan kemudahan kok. Ya kan? Bahkan kadang ada rezeki yang diantar, yang kadang kita nggak tahu ini datangnya dari mana. Ya kan? Maka insya Allah kalau kita niatkan untuk kebaikan, kita niatkan untuk membantu UMKM, ya kan, dalam hal membantu mereka untuk scale up dengan content branding dan marketingnya, niat kita lurus, niat kita baik, insya Allah aura positif itu akan ditangkap oleh customer teman-teman, dan Masya Allah mungkin Allah akan membolak-balikkan hati mereka, ya kan, dengan kemudahan
dan kuasanya dan juga pertolongannya, bisa jadi teman-teman diantarkan kepada customer-customer yang Masya Allah mereka sangat baik-baik. Bisa jadi kan gitu. Sangat-sangat mungkin. Oke, maka di sini ayo kita perbaiki sama-sama level keimanan kita. Sudahkah kita berada di level yang yakin, yang tidak ada keraguan sama sekali terhadap aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, termasuk janji-janji Allah. Kalau kita sudah berada di level yang sangat yakin, insya Allah semua perintahnya pasti akan kita eksekusi. Kalau ada perintah yang belum kita eksekusi, jangan-jangan kita masih belum yakin. Oke? Nah, yuk kita sama-sama bertemu. Bab selanjutnya adalah tentang ilmu atau knowledge. Saya kira kalau ilmu di seminar manapun dibahas ya. Cuma yang pengen saya garis bawah di sini adalah bab ilmu itu tidak hanya ngomongin sekedar ilmu dunia, teman-teman. Karena gini, di dalam sebuah kehidupan itu yang paling penting sebenarnya ada 4 kategori ilmu yang perlu kita pelajari. Dan juga nanti ada istilah majelis ilmu, tempat di mana kita menimba ilmu. Di mana sih tempat yang bawa keberkahan gitu ya. Dan yang ketiga adalah jangan sampai salah pilih guru, salah pilih mentor, salah pilih murabi ya kalau dalam beberapa komunitas Islam. Dan juga yang terakhir adalah adabnya harus tuntas. Karena belajar itu kalau parsial-parsial, setengah-setengah, nggak tuntas, nggak menyeluruh, hasilnya juga ya parsial-parsial, nggak menyeluruh. Karena download itu kalau kita downloadnya nggak sampai selesai, ya sesuatu itu nggak akan bisa dipakai gitu kan. Software misalnya, kita downloadnya sampai separuh kemudian kita cancel. Ya mau gimana bisa dipraktekkan kalau downloadnya saja nggak tuntas kan gitu. Nah, poin yang ingin saya kuatkan di sini adalah bab ilmu. Ilmu kadang itu oke lah kita mungkin kondisinya sekarang sudah usia sekian gitu ya. Mungkin kita sudah levelnya sudah ya bisa dibilang akademis, kita sudah mempelajari banyak ilmu-ilmu termasuk kehidupan dan sebagainya. Tapi ingat bahwa ilmu itu selalu berkembang, teman-teman. Dan bahkan ilmu agama sendiri pun penafsiran tentang ayat-ayat Allah yang sifatnya sangat umum, sangat dinamis, itu juga butuh ilmu. Gitu ya. Maka perlu di sini kita untuk selalu melakukan kajian, gitu ya, kajian terhadap ilmu agama. Karena ayat-ayat Allah disampaikan dalam bahasa yang sangat umum dan puluhan abad yang lalu, gitu ya, dari abad ke-7 gitu ya. Yang itu pasti butuh penelitian lebih dalam gitu ya untuk memahaminya. Tidak bisa kita hanya memahami hanya dengan tekstual saja gitu ya. Maka perlu kajian-kajian yang harapannya dari kajian-kajian tersebut kita bisa menambah kosakata, termasuk juga pemahaman kita, termasuk juga keluasan ilmu kita dalam agama, gitu ya. Termasuk juga dalam hal ilmu akademis. Ya kan, ilmu akademis selalu berubah, selalu. Memang kalau tadi ya bab ilmu agama, ayat-ayat Allah itu sudah utuh, ya. Maksudnya sudah utuh itu tidak mungkin ada ayat-ayat Allah baru lagi gitu kan. Karena Nabi sudah terakhir adalah Nabi Muhammad. Cuma problemnya adalah ayat-ayat Allah ini sifatnya sangat umum. Ada yang teknis, ada yang umum. Teknis pun itu terikat dengan situasi, kondisi, konteks di masa itu. Maka perlu kajian lebih dalam untuk kita memahaminya. Lah kalau kita nggak paham ilmu agama, masa iya kita hanya memahami itu hanya dengan pendekatan teks gitu ya. Wong teks itu saja punya sesuatu yang kadang sifatnya maknanya luas misalkan. Contoh misalkan saya beli soto gitu ya. Kadang kan yang saya panggil soto gitu ya. Berbeda kan ketika saya mengatakan soto ini enak gitu ya. Saya ngomong soto ini enak dengan saya ngomong soto gitu ya. Itu kan berbeda maksud, beda makna. Padahal teksnya sama. Nah itulah uniknya sebuah teks. Nah masalahnya ayat-ayat Allah itu diturunkan dalam bentuk teks. Maka perlu mengkaji ilmu agama itu lebih menyeluruh lagi. Ilmu bisnis, termasuk juga ilmu bisnis. Karena dalam bisnis, terutama marketing ya, marketing itu selalu ada seninya teman-teman. Gak bisa kita hanya mengandalkan teori-teori lama. Oh ternyata marketing yang sekarang trennya begini. Behaviornya sudah berubah. Dulu ada istilah marketing 1.0 yang itu hanya fokus ke produk. Yang kedua kemudian mulai berubah lagi fitur-fitur dan sebagainya kan gitu. Sampai pada akhirnya di marketing 3.0, 4.0, 5.0. Yang sekarang ngomongnya sudah nggak ngomongin produk lagi. Ngomongnya sudah behavior gitu ya. Kebiasaan gitu ya. Bahkan jadi apa gitu ya. Barat parfum nih. Orang jualan parfum. Sekarang sudah nggak ngomongin lagi. Parfum ini rasanya sekian. Apa rasanya ini. Variannya ini. Jumlah kadarnya sekian. Udah nggak ngomong itu lagi sekarang. Ngomonginnya sudah
kalau kamu pakai parfum ini bikin pasanganmu kelepek-kelepek. Nah, kayak gitu sudah masuk ke perilaku konsumen gitu ya. Nah, sudah levelnya seperti itu gitu ya. Jadi udah nggak ngomongin parfum ini bahannya apa, terbuat dari apa. Wah, itu udah teknik lama itu. Kalau sekarang sudah, kalau kamu pakai parfum ini, kamu akan jadi pria sejati. Wah, sudah ngomongin kayak gitu. Sudah ngomongin masuk ke perilaku market kan gitu kan. Nah, maka ayo kita selalu belajar bersama bagaimana mempelajari ilmu-ilmu bisnis. Nah, termasuk ilmu bermasyarakat, ya kan? Karena customer itu juga bagian dari masyarakat. Maka memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan masyarakat itu juga penting. Bagaimana ketika berinteraksi, paling nggak kita fokus, kita uh, fast respon gitu ya. Saya kira dimanapun akan begitu. Bayangin kalau ada orang tanya ke teman-teman, kemudian teman-teman balasnya itu kayak setengah hati gitu ya, balasnya setengah hati, kemudian nggak totalitas, pelayanannya juga nggak memuaskan. Ya saya kira pasti dalam ilmu bersosial itu kelemahan dan pasti akan dikasih review negatif. Jangankan beli gitu ya, bisa jadi mereka kesannya sudah negatif gitu ya. Nah maka perlu kita mempelajari ilmu bermasyarakat juga, gitu. Karena itu juga penting buat karirnya teman-teman. Gitu kan? Ya, jadi bab ilmu saya kira sudah clear bahwa poinnya adalah kita tidak hanya belajar ilmu eh, satu dua hal, tapi kita juga perlu mempelajari empat empat jenis ilmu ini teman-teman. Karena masing-masing sangat terkait gitu ya. Dan majelis ilmu pilih tempat-tempat yang memang dia itu tidak hanya ngomongin tentang bisnis ya, tapi dia juga seimbang antara bisnis, kemudian keimanan, tauhidnya, dan juga tentang adabnya bermasyarakat ya. Guru juga begitu, cari guru yang mendekatkan diri pada Allah, bagaimana mentor atau ya istilahnya panutan kita ya, suri tauladan kita itu juga mengarahkan pada kebaikan gitu ya. Terus dalam belajar pastikan tuntas, jangan sampai setengah-setengah, parsial-parsial, dan kalau bisa mintalah feedback gitu ya dari hasil belajarnya itu kira-kira sudah bagus atau belum atau ada yang kurang atau gimana kayak gitu. Itu untuk bab ilmu saya kira sudah clear. Nah, yang terakhir adalah bab action teman-teman. Betul, action itu yang sangat krusial ya. Karena banyak sekali para istilahnya eh, freelance, kemudian pebisnis gitu ya, itu gagalnya ya karena action. Dia sudah pulaan ilmu kemana-mana, download ilmunya di mana-mana, berbagai webinar, workshop, seminar, kelas, pelatihan, baik yang gratis sampai berbayar dia ikuti gitu ya. Tapi kalau yang namanya action, amalnya ini itu yang lemah, ya sampai kapanpun nggak akan menghasilkan apa-apa, ya kan? Nah, paling nggak saran saya adalah mulai bikin yang namanya to-do list, action plan. Paling nggak gini, teman-teman. Sederhananya adalah apa yang akan kalian lakukan besok, tulis dulu di sini, di kertas gitu ya. Jangan sampai minimal gini, besok saya mau ngapain, tulis dulu. Tulis gitu ya. Semua ditulis. Nah, besok tinggal teman-teman kontrol. Jangan sampai apa yang sudah ditulis itu kemudian meleset. Nah, poinnya di situ. Itu kalau teman-teman biasakan tiap hari begitu, yakin pasti sibuknya teman-teman itu akan menghasilkan. Kenapa? Karena sudah di-prepare sebelumnya. Oh, besok saya akan melakukan hal yang seperti ini, tujuannya adalah untuk seperti ini. Nah, kalau teman-teman jalankan sesuai dengan action plan-nya tadi, insya Allah itu akan menghasilkan. Oke? Nah, jadi biasakan untuk memulai aktivitas kita dengan action plan. Oke, semoga. Jadi, poinnya adalah eh, sebelum kita eksekusi, wajib kita mempelajari adabnya dulu supaya koridornya terarah dan juga perkuat dengan ilmu agama. Apakah ini sudah sesuai atau tidak gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kita juga harus landasi dengan ilmu terkait yang selainnya. Terakhir eksekusi. Insya Allah kalau empat hal ini dikombinasikan dengan baik, dengan seimbang, maka kesuksesan itu akan bisa kita raih. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.